selama kau tadi awak tinggal di Mekah, ya tak? Jak tahun 83, jak bujang kecil ABG. Ada ABG juga. Nah, awak jak ABG di Mekah, ya tak? Nah, jak ABG di Mekah tu bukan main. Kehidupan situ, mencari di situ, belajar di situ. Biasa di Mekah. Mekah tu negeri 24 jam non-stop. Pergi ke bawah jam 11 malam, ramai, ya tak? Restoran buka, toko buka, supermarket buka. Pergi jam 2, kalau orang tidur ke bawah, masih buka juga. Kapan orang Mekah kau tidur? Pergi jam 3:30, masih juga. Negeri 24 jam terbuka. Jadi dengan biasa kehidupan mewah di situ, artinya dengan keadaan yang memang nyatanya situ, yang sudah pergi, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum, kita doa bersama semoga kita berangkat ke Mekah. Siapa yang belum pergi? Tunjuk tangan. Ya Allah, ya Allah, semoga kami semua yang ada di sini, keluarga kami, untuk dapat dipanggil ke Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita baca umul kitab, kunyingo ada yang masih yang buku berseri-seri kunyingo ada yang artinya kupat masih gedo. Ada yang lah bang setengah mongon, jodanya habis. Uang tandang masih ada, ya. Jadi itulah romantika kita dalam berbuka, ya. Alhamdulillah. Yang senang artinya masih gedo, kantong masih kencang, riang, kantong ngepes juga riang, ya. Kantong bocor juga kita riang, ya. Alhamdulillah. Kita karena silaturahmi itu sangat penting. Awak merasa waktu awak panjang dikit cerita, ya. Ya. Waktu kau tadi sakit, awak sakit kena stroke ringan. Bukan mobil, ada segobang. Awak kalau bukan segobang gila, stroke. Nah, tahu tak stroke? Sa mobil ketika itu, man segobang itu masih mendingan. Kalau stroke, jadi baru tahu hikmah hukum, hikmah yang diajarkan Nabi. Kenapa orang yang di luar Islam sampai orang Yahudi masuk Islam? Karena apa? Karena satu yang sangat sepele. Jadi waktu sakit kena stroke tuh, nah bapak berjalan, nah nggak mau gigi, kata gigi nah awak uji, awak ganteng hilang, awak belaga hilang, jalan mereka. Nah perlu dengan bantuan, ya. Siapa yang bantu pertama? Bini. Maka yang punya laki yang ada bini, jangan kamu anggap sepele. Kamu kaget, kamu tulah dulu kamu pertama kali. Ya nian, kau ada kantong kencang dikit. Wah mulai itu. Ya nian, kapan kantong kencang dikit? Nalak saya ularin lah. Nah, malah cowok awak berjalan kena tuh, nggak mau kena kata dokter, gak lantakan deh, bukan dia. Stroke ringan kata orang. Berjalan lama megegol. Kata ki model, mon kata itu hilang petek gitu, setel ya tak. Jadi malam itu kita nama orang sakit, ya kita biasa sehat, tahu-tahu Allah uji sakit, datang orang berkunjung nyingok kita, besuk uji kata orang itu, bukan besok, besuk, nyingok orang sakit. Kalau bahasa Arab ini ada, artinya ngulang orang sakit. Nah, riang yang datang du, apa kabar kawan D, apa kabar kawan anak buah, apa kabar kawan cung, bukan main terbeli ya suati riang, ya. Jadi membangkitkan semangat kehidupan. Ya, itulah silaturah. Nah, oleh karena itu kata Nabi, 6 kewajiban kita hakul muslim al muslim. Pertama diantaranya ayadatul marid. Kalau orang sakit kita jingwa, kita ngulang orang sakit. Kok rupanya terjadi hebatnya. Selama kok kita sepele baik ya. Kenapa sakit? Nah, awak lah sakit lah juga cokot tu. Jak mengrip orang datang kau turun yang kau naik sampai jam 10 malam. Uji orang itu dilanya kau nak tidur pula kali matanya ngelabang teko kau lalagonian je. Tapi hati kita yang sakit rasanya bukan main senang. Jadi membangkitkan semangat. Maka di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah memperjuang Islam, memang
berjuang awak merasa berjuang kau, selama kau tadi awak tinggal di Mekah, ya tak? Jak tahun 83, jak bujang kecil ABG. Ada ABG segala. Nah, awak jak ABG di Mekah, ya tak? Nah, jak ABG di Mekah tu bukan kehidupan situ, mencari di situ, belajar di situ. Biasa di Mekah. Mekah tu negeri 24 jam non-stop. Pergi ke bawah jam 11 malam, kami ya tak? Restoran buka, toko buka, supermarket buka. Pergi jam 2, kalau orang tidur ke bawah masih buka juga. Kapan orang Mekah kau tidur? Pergi jam 3:30 masih juga. Negeri 24 jam terbuka. Jadi dengan biasa kehidupan mewah di situ, artinya dengan keadaan yang memang nyatanya situ. Yang sudah pergi, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum, kita doa bersama semoga kita berangkat ke Mekah. Siapa yang belum pergi? Tunjuk tangan. Ya Allah, ya Allah, semoga kami semua yang ada di sini, keluarga kami untuk dapat dipanggil ke Mekah. Jadi Nabi waktu pertama kali berjuang, kalau lewat di gang, ada gang itu, di situ ada Gangul Hajar. Gangul Hajar itu, Gangul Hajar itu ada jalan kecil dinamakan Gang Batu. Di mana kalau Nabi lewat di situ, batu selalu mengucap salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Sehingga gang itu dinamakan Gang Batu. Nah, Nabi lewat di daerah itu, ada orang ludah. Nabi bukan bira burung, ludang berdepek, ya tak? Mungkin ada hijau-hijau dikit kalau ya tak. Jadi lah, ada orang di pucuk meludah, Nabi hapuslah Nabi. Gisuak tu, corok tu juga lewat situ, diludah lagi. Dia Nabi tu. Kapan lewat situ, diludah pula. Nah, areko lewat tak diludah. Tanya, woi, mana orang di situ? Aku biasa di situ diludahnya dah. Woi, sakit ni je. Sakit. Jadi Nabi pergi ke situ. Bayangkan orang meludahi tak? Nabi apalah salah? Ni ngajak buat baik. Biasalah kalau orang belajar buat baik itu banyak orang dak agam. Tak? Jangan orang menang senyum. Kalau kata apa biasa di depan tunduk, di belakang nanduk. Kan kebanyakan ada di siku RS rumah sangat sederhana, tidak? Hanya ke perumahan, karena ke bawah kita sendiri. Nah, itu depan duduk, di belakang nanduk. Jadi kata Nabi, pertama kali orang yang besuk, yang pertama kali orang berkunjung yang sakit itu Nabi. Kaget nih, kau yang orang keluar tiap hari kau je. Kata Nabi, awak tadi lewat situ, lewat bawah tu, biasanya aku di ludah, kau tak kata di ludah, aku tanya mana orang yang galak meludahku. Kata sakit, nah aku nanya kawan, nah mudah-mudahan kawan kacang sehat. Ya. Disitulah hikmahnya, berkunjung kepada orang sampainya masuk Islam. Bayangkan, gara-gara Nabi berkunjung dengan sakit, orang masuk Islam. Nah, yang tu tak merasa kecuali orang lah sakit. Nah awal, oi macam kau bantas. Emak lah ni dia punya, awak baca picit ada. Kata, kawan kau macam-macam tanya supaya apa? Membangkitkan gairah kehidupan. Jadi itulah di antara hikmah. Alangan tu ya. Kita sampai jam 2 malam, ge. Jadi makanya alhamdulillah kita lah Ramadan lewat, kita ada yang tadi selama waktu Ramadan tu ada yang taman 3 juz, ada yang 4 juz. Ibu-ibu kau yakin aku ada yang berapa juz ibu-ibu? Ya. Bu. Kata-kata apa? 3 juz. Kata-kata 3 juz. Alpukat apa? Mangga. Susah. Tapi alhamdulillah ada di antara kita ni yang dapat setengah juz, ada dapat 5 juz, ada. Alhamdulillah. Kenapa? Al-Quran itu kebiasaan Ramadan itu kalau baca jangan batas
Id, Abbas Fitri baik. Kita lanjutkan ke bulan Syawal, Zulqa'dah. Kenapa? Quran itu diturunkan siapapun, kapanpun, dimanapun diturunkan Al-Quran, maka keterbaikan akan menyertainya. Misal, Quran turun di mana? Di Mekah, ya, pertama kali di Gua Hira. Maka Mekah menjadi negeri yang terhormat. Maka aqdasul biqa' fil alam, bahwa negeri yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah kota Mekah. Kenapa? Karena Al-Quran turun di Mekah. Bagaimana Tuhan memuliakan Mekah? Pertama, orang sembahyang 1 rakaat atau sembahyang subuh 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan 100 ribu. Pahalanya 100 ribu. Orang bersedekah, ya, 1.000 rupiah sama dengan dikali 100 ribu. Jangan protes, pelan kami di Selangor ndak coba tu. Ya tak? Karena itu hak Allah. Kenapa? Karena di situ kebersamaan Al-Quran. Bulan berapa jumlah bulan? 12. Ya tak? Muharram. Ada siapa yang hafal bulan Arab? Ada. Nah, siapa hafal bulan Arab kan awak ada hadiah. Yo. Siapa hafal bulan Arab? Yo, tunjuk. Yo, mak. Ayo. Pertama, ayo, awal, Januari, ya tak? Bukan, bukan, apa? Muharram, ayo, Muharram, ayo. Kedua, Februari, Sapar apa Sopar? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hafal galo, ada. Ya. Jadi Quran turun bulan baru kalau kita nuzul Quran bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Jadi kalau bulan di antara 12 yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Malam banyak malam, ada. Kita lahir ada malam 1 2 malamnya. Kapan malam yang paling mulia? Malam diturunkan Al-Qur'an. Nah, kalau kita beribadah, misalnya sembahyang malam itu 2 rakaat, ada, atau kita bersedekah malam itu, atau kita berzikir malam itu, dan malam itu turun Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan, sama dengan 84 tak? Kenapa? Karena Al-Quran. Nah, maksud kudu, kalau kita selalu bersama Al-Quran, galak baca Quran, ikra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu syafi'an li ashabi. Karena Quran itu memberi syafaat kepada orang yang bersahabat. Arti bersahabat galak baca Quran, ya tak? Apalagi kalau menghafal, maco baik, galak baca Quran. Kita dang buntu, ya tak? Dang buntu, gawe kate, kesiko susah, pokoknya mentok kalau bahasa Arab nama mazduk. Dan kate gitu tempat pengikut. Datang Ustaz Saban, kau nahu ya, nolong kawan. Aku nak nanya, macam riang tak? Senang tak? Ada orang nolong, ya tak? Nak kesiko nak kata nak beli channel kata sen. Era nak minjam orang dak nak nyuak kata percaya gi ya. Karena mungkin lagi lawan teman kau pinjam dak. Kaget dah berasan siko dak kata nyuak. Gawe pula kata. Nak datang cek jadi saban apa kau nyuak tadi kan kelengok. Awak mana nak beli channel? Anak-anak berapa sen channel 5.000. Nak kena sen 100.000. Walah ba masukku. Kalau Ustaz Saban tidak berselop dan cium kaki ya. Tak? Kenapa? Ada yang nulung. Nah, macam mana kita di akhirat? Siapa yang pernah pergi akhirat? Tak? Ada lah yang pergi belum? Ada yang pergi belum kata, Bali ya? Tak? Kalau yang pergi Bali, masuk ke ngamuk kalau ke merah. Membaca biarlah yang pergi jangan balik lagi, ya tak? Kalau tidak baca, kalau ada yang pergi ngetok,
Assalamualaikum. Wah, Bali ya kawan. So kita ngamu kalau kita ada. Nah, kita dengan susah negeri belum pernah kita pergi ke tempat yang tidak pernah kita pergi. Di tempat tu hanya 2 tempat, hanya 2 kilat. Iyo surga, iyo neraka. Dah kata remang-remang. Dah kata remang. Kau remang-remang kata. Kau suruh sembunyiin. Dah kata kau sembunyiin. Kata tempat sembunyiin. Pilih 2. Surga, neraka. Nah, tiba-tiba ada yang nulu. Wah, lebah, boy. Kalau tadi kaki Ustaz Saban pecah kita cium merah. Nah, kata Quran. Quran memberi syafaat. Karena sudah dijamin. Allah sudah memberi garis bahwasanya Al-Quran merupakan suatu kemuliaan, obat, dan juga Quran memberi syafaat. Itu janji Allah dan janji Rasul. Syafi'an ashabi. Oke, Quran itu, awak gosaro tad. Atau dengan Ustaz Saban, awak gosaro nak masuk Quran. Awak gojak kecil dah belajar Quran, awak gojek. Kapan belajar go lah saronian, maconya. Macam alhamdulillah ada saya mobil bangkan awak masih nah apa awak go pahala dak awak maju ngajo ya pokoknya macam lemat makanya awak go cuma dapat 3 halaman dari bulan Ramadan tapi awak go ada pahala dak maco kata Nabi jangan susah gembira beri kabar baik kepada orang yang susah membaca Al-Quran kata Nabi man qara'a Al-Quran alladzi yata'atta orang yang membaca Quran tu itu susah ni kan maco tu susah ngijo susah wa alaihi syak tamas susah sing la mau jak kecil dak belajar Quran la tua ko bangun nak baca Quran tapi semangat ada kata Nabi apa falahu ajrani pahalanya 2 kali lipat. Nah, ketinggalan kamu dulu itu yang susah baca Quran tu. Pertama, asal nak niat baca Quran, maksa baca Quran. Sudah tu belajar dak. Ada tazakap agak siko dak, belajar ada Ustaz Saban, ada Ustaz itu apa nama Tamlin, Ustaz Tamlin, ada apa lagi ada Pak Kiai kita Zulkarnain. Belajar. Banyak ustaz kita belajar. Jangan malu belajar Quran. Ya. Kita bayar semalam itu belajar nyanyi. Begadang jangan begadang. Acang nian tu, iya. Apa lagi? Itu jatuh bangun, jatuh bangun. Ya kira. Jadi itu belajar Quran, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, kita belajar Quran. Jangan. Jadi itu susah baca Quran, pahalanya 2. Jadi kita dianjur belajar Nah, Quran kok apa kira-kira pahala kadar pahala macam mana? Apa lah sejus yang kami dapat pahala gede? Apa baru Quran yang kami baca? Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah siapa maca 1 huruf dari Al-Quran falahu hasanatu. Siapa yang baca Al-Quran maka dia mendapat 1 kebaikan. Al-hasanu bi asri amsalih. Bahwasanya 1 dibalas 10. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alif harfun lam harfun mim harfun. Kata Nabi baca alif lam mim itu bukan satu huruf itu, 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif dibalas 10, lam dibalas 10, mim 11 10. Jadi berapa balasan Allah Taala? 30. Bismillah berapa huruf? Bismillah. Ayo. Siapa yang hafal Bismillah berapa huruf? Yo. Hadiah. Ayo. Apa? Ayo, Pak. Ada. Bawa? Delingo ada. Ya. Bismillah itu 19 huruf. Jadi berapa balasan Allah Taala beri kebaikan? 190. Wah, banyak nian. Kita kalau nak minjam sen, ada yang nak sen di siko? Ada tunjuk siapa yang nak sen? Jadi orang pergi kebingungan. Berapa persen kau? Kalau awak ngenyuk 100.000 je, kaget dia 150.000. Cuma berarti baru 50%. Kau dibalas dengan
Lebih daripada itu. Kenapa? Supaya kita baca. Jadi kita baca. Nah, karena itu kalau kita orang tua, susah baca, kita belajar. Suruh anak kita, tidak suruh anak kita, suruh cucu kita, belajar. Supaya kita dapat pensiun. Kenapa? Kalau anak baca Quran, kalau anak menghafal Quran, kalau anak kegiatan dalam Al-Quran, orang tuanya dapat. Walaupun orang tuanya di rumah lagi, anak ini dulu macam baca. Oh, ini duduk dengan Ustaz Saban lagi baca Quran itu. Seluruh pahala yang untuk anak itu dan sama dapat kepada orang tu dapat bonus. Tak bosan. Itulah itu. Apalagi Quran itu khusus kepada orang baca baik macam tu. Apakah Quran itu hanya kepada orang yang membaca Quran, yang bersahabat dengan Quran tu cuma macam tu baik? Tak, kata Nabi. Quran itu bukan saja berteman kita di dunia, lah di alam barzah. Ketika mungkar wa nakir nanya kita, tahu mungkar wa nakir? Siapa kenal? Ada yang kenal tak? Ada. Jangan nak kenal ni. Nah, dikala itu Quran tampil untuk membela kita yang selalu Al-Quran. Makanya Ramadan tadi kita dilatih untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian menyeberang jembatan Siratul Mustaqim. Pernah menyeberang jembatan Selangor? Siapa pernah menyeberang Selangor? Belum menyeberang Selangor, sedangkan Mas Selangor. Oh, kalau lemah ada papan, ada itu. Kalau jembatan Siratul Mustaqim, haddun, artinya dah banyak membayangkan. Dikala itu Al-Quran yang menemani kita, membela kita. Lewat jeramak, lah masuk surga. Apa batas itu baik Quran? Tidak. Kata Nabi, Quran menemani kita. Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, halli. Ya Allah, beri hiasan, beri kemuliaan, beri kemegahan kepada anak yang terutama yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena tak mudah menghafal Al-Quran. Ngantuk, aduh. Makan kurang. Kadang-kadang banyak temuan bagi yang menghafal Al-Quran. Maka itu dia Quran minta kepada Allah, Ya Allah beri kemuliaan kepada anak ini. Bukan anak itu minta, Quran meminta kepada Allah karena dia bersusah payah untuk itu menghafal. Diberi Allah Ta'ala mahkota, diberi Allah Ta'ala kemegahan. Setelah dipakai, apa? Anaknya nala umak bae. Ya Allah, mana umak bakku? Bukan mudah, bukan nala kau di pasar pucuk situ. Pergi ke toko, ada toko wood, mungkin depan kau, mungkin depan itu pecal bicas ya tak? Siapa bukan pecal bicas? Tuno. Jadi di tempat yang susah, tak pernah kita berkunjung. Di tempat manusia yang seluruh dari awal manusia sudah sampai akhir manusia. Allah tunjukkan, ini orang tuamu. Maka mahkota yang mulia, kemegahan itu disarungkan kepada orang tuanya. Setelah itu dia panggil, mana dulu-duluku, mana keluarga-keluarga. Kenapa? Allah Ta'ala beri keistimewaan syafi'an, memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat dan diberi kepada anak yang menghafal Al-Quran. Jadi anak itu memberi kepada keluarga yang mendukung. Yang tak dukung tak dinyuk. Apa yang tak dinyuk? Jadilah kan ngapal Quran susah. Apa kan duit kan namanya Quran. Tu namanya tak mendukung. Tu dah dipanggil lah. Pergilah kawannya. Iya banyak go cincong kawan ngira. Yang mana? Kau itu kau nak bibi awak kau nulung nian itu awak kata, ayo cung, yo, anak buah, solah kau. Jadi arti siapa yang mendukung di keluarga dipanggil. Itu kemuliaan. Kemudian Quran itu apa cukup tu? Ada tak Ustaz orang baca Quran di dalam surga? Kata Nabi, yuqalul qari'ul Quran. Dikatakan kepada yang membaca Al-Quran, yang di dunia galak baca Quran, Iqra, baca Quran. Rupanya di surga ada juga orang baca Quran. Bukan baca Quran, Bu ya. Kayak salangan ngantuk dikit tu. Oh, tadi itu anak buah awak tadi di itu di tazakar tadi ngato aja. Kalau di surga ada orang baca Quran. Bukan Quran. Ya, Quran. Ya. Iqra, baca.
wartaki. Sudah kita baca, wartaki, naik derajat kita. Naik tingkatan kita dalam surga. Warattil, baca tartil. Kama turatil fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartilnya itu di dunia, baca tartil Al-Qur'an, kau baca tartil di akhirat. Sesungguhnya fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu di akhirat, di surga, di akhir surah di mana kau baca. Di mana kita berhenti, disitulah derajat kita. Kenapa? Karena kata Aisyah bahwa derajat tingkatan surga di dalam surga itu ada 6.200 lebih, karena sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Jadi berapa jumlah ayat Quran, itulah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam surga. Nah kalau tiap bulan tiap bulan khatam, anak kita disuruh menghafal Al-Quran, oi pensiun, pensiun umae, pensiun bae, pensiun nee, pensiun itu bibi pensiun wae, apa? Itulah itulah. Mana awak gua dak gi ada cocok kita beda nak ngapal Quran lah tak mungkin lagi dak. Tapi ada orang tua ngapal Quran ada. Ada orang hafal Quran buta huruf. Ada orang hafal Quran buta huruf. Bukan dak ngeliru buta huruf. Ada tak? Ada. Di antaranya Syekh ketua ini orang tua Syekh Ali Jabir itu butuh huruf, tapi hafal Quran. Beliau. Ya. Jadi sekali lagi jangan putus asa. Galak-galak maco Quran. Belum sampai jam 2 ya. Jadi itulah alhamdulillah sekali lagi kami berdua badik kok ya. Kebetulan beliau kok itu pengasuh di Siko, awak disuruh biarlah awak nunggu di darat baik kalau ada orang nak lewat. Oi, kena ada adik awak di Siko. Adik awak di Siko. Kalau terlibat tu nak di tepi darat situ je. Iyalah. Artinya mudah-mudahan kita ini dak kata beda, sama baik. Kita kerja sama. Kita kerja sama. Pesantren di Beras tu bukan punya era kawan kau bawa nama kan kau sapo, alang kebanyak nama, kadang Ibrahim, kadang kadang Abdurrahim. Kan awak tadi nyingok mutar-mutar TV RCTI Hafiz Indonesia. Bukan ni. Abdurrahim. Nakola Abdurrahim kau. Awak kebanyak nama, sijek wala. Jadi awak nama kau di luar kadang mulai jadi kontor nama itu Abdurrahim, ya. Kalau muka kau Abdurrahim, ya. Nah kalau bergeser ke situ lama Pak Jama ada bamudian dikit Ibrahim. Nah kalau ada pedo jeruk baru ada. Yalah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang secerca pandangan ini atau sama-sama lah kita semua bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, nek wa era bermanfaat terutama untuk anak-anak kita. Jangan segan-segan. Jadi kalau ada anak masuk pesantren, ya. Kalau ada cucu masuk pesantren. Ada anak bibi masuk pesantren. Insyaallah. Kenapa? Yang jelas di pesantren kok pertama kali dak kata main HP. Ya. Dak boleh main HP ya. Kalau di rumah abang-abang matu anak ya. Payo berhentilah pula main HP kau. Ya mak, lu melah sampai itu. Ya mak, payo itu Salman kan kau. Coba berhenti pula main HP kau. Ya. Nah, mana lah masuk pesantren, ya ada lagi, ya paling tak guru ngaco. Oh dilah main HP. Coba kali ganti kawan ada main HP. Ada. Yang kedua semayang, ya. Amun di luar kita tahu di luar, ya. Semayang, yo sambil marah pula. Namun kita kecil galau. Siapa begitu lahir sampai gede? Kate kapan lahir ada kate yang ompong, kate ompong, lahir tu kita kecil galau. Ada yang nakal, biasa nama budak. Nah, jadi sekali lagi alangkah baiknya anak cucu kita, anak wak kita dia masuk pesan. Pertama sembayangnya terjaga. Yang kedua, insya Allah pergaulannya terjaga. Ketiga, dididik agama. Kenapa? Kata Nabi, wala tahunu.
Wala tahunullah war rasul. Kamu jangan khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul. Maksudnya apa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Kamu ada tanggung jawab. Anak jadi tanggung jawab. Yang laki punya bini tanggung jawab. Kamu anak itu dia ajo agamo. Ya, kalau kamu tidak mengaju anak agamo, tidak ngaju bini agamo, kamu khianat. Karena apa? Perutama kami lanang, beda. Kata utama kami lanang itu. Kalau lanang itu, karena lanang itu punya kewajiban kepada anak, kepada istri. Kok kini kau banyak terbalik. Hoi, ya, mau semayang bini yang atau laki, ya. Apa kawan tu? Dia ngajak bangun-bangun. Banyak semayang malah. Kita kadang ngajak bayi ada dimarah, dibentak pula. Sabar bayi, ibu pahalanya tetap ada. Ya. Nah, ibu tidak punya tanggung jawab kepada bapak, tapi bapak punya tanggung jawab kepada ibu. Ada, tapi ajak juga. Kalau bayi sekali, marah 2 kali, marah 3 kali, marah. Kalau 4 kali, 5 kali ini tidak gila rebut pula. Ada, dan 6, 7 kali, kelas 10 kali, kalau ini nak milu pula. Paling tidak begoyo. Nah, itulah. Terima kasih. Mudah-mudahan acara yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga adikku ini didoain, insyaallah sehat. Semoga kita semua sehat. Ya Allah, angkatkanlah semua penyakit kami, penyakit keluarga kami, penyakit orang tua kami, penyakit anak kami, penyakit cucu kami, dan penyakit saudara-saudara kami. Amin. Ya. Nah, insyaallah nanti doa akan dipimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.